Jangan khawatir, walaupun sekarang itu musim sakit, kita itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat jika bisa kita jaga. Kebanyakan penyakit itu masuknya melalui gerbang terbuka tubuh manusia, yaitu mulut dan hidung, yaitu virus. Virus itu ibarat bentuknya tuh kecil, nggak kelihatan mata, punya ujung tombak. Ada yang tombak 1, 2, 3, itu namanya varian. Tidak semuanya berhasil masuk ke gerbang karena sebagian besar itu terpental keluar karena medan hidung kita di dalam rongga hidung kita itu berliku-liku. Ada rimbunan bulu hidung, kayak misalnya musuh masuk ke gerbang itu udah langsung kena rimbunan pepohonan. Lalu ada semak belukar yaitu silia. Silia itu bulu-bulu lurus yang bergerak lurus untuk mengusir keluar. Dan juga ada gundukan-gundukan konka hidung yang ketika meradang itu mengusir virus keluar. Terus sebagian yang berhasil masuk pun akan terusir juga oleh daerah berlumpur, yaitu mekanisme opsonisasi dan aglutinasi. Dan segera diiritasi keluar melalui bentuk ingus, yaitu mekanisme pertahanan kita yang sekresi lendir sama mukus. Jadi kalau lendir sama ingus keluar itu malah buang virus keluar. Jadi jangan khawatir kalau kita pilek ringan itu. Lalu ketika pasukan virus yang berhasil melewati garis pertahanan pertama tadi bisa masuk ke dalam rumah-rumah sel, lah baru kita mulai sakit. Ketika sudah virus masuk ke dalam sel, dia sel target yang cocok kuncinya dengan tombak virus tadi, virus akan membelah diri menjadi 2 di dalam rumah sel kita dan bisa menghancurkan sel kita. Kemudian kita sakit kan? Tetapi tenang aja, ketika garis pertahanan pertama sudah jebol, sistem kekebalan tubuh kita yang kedua itu bergerak, yaitu misalnya sel basofil, neutrofil, makrofag, sel dendrit, dan eosinofil itu ibarat polisi sabara, reskrim sus, atau brimob dan unit narkoba yang bergerak langsung melawan musuh yang terlanjur masuk tadi. Lalu di dalam hidung kita itu ada 3 pasang kelenjar amandel. Itu ibarat panglima kodam setempat yang bermarkas dekat gerbang mulut kita dan hidung kita. Itu namanya cincin Waldeyer, yaitu di nasofaring kita. Ya, yang memerintahkan unit reaksi cepat gabungan antara imunoglobulin A dan sel natural killer, ibarat pasukan gabungan antara angkatan laut, darat, dan udara. Nah, untuk membantu polisi sabara yang tadi, garis pertahanan awal tadi, untuk mengusir virus yang masuk tadi. Panglima Kodam yang di cincin Waldeyer tadi juga berkomunikasi langsung dengan Mabes, markas besar ABRI, yang terletak di timus. Timus itu di belakang tulang dada kita. Dan di limpa. Itu sebagai markas besar sistem pertahanan kita. Dan menginformasikan, berikutnya Mabes tadi menginformasikan ke seluruh kelenjar limfa di tubuh kita. Di sepanjang pembuluh darah kita itu, di sisinya itu ada kelenjar limfa. Itu ibarat Panglima Kodam di seluruh tubuh kita itu untuk menyiapkan seluruh pasukan. Ketika seluruh Panglima Kodam di seluruh tubuh kita sudah bergerak, otomatis pasukan bergerak untuk melindungi invasi musuh ke pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan kita itu kan di jantung. Kemudian pusat logistik kita di usus dan pusat sirkulasi udara kita di paru-paru. Nah, ketika bagian vital itu bisa dilindungi, ya kita tetap akan baik-baik saja. Informasi yang masuk ke markas besar ABRI di Timus tadi juga dikoordinasikan ke divisi Kopassus dan Kostrat supaya membentuk Satgas Anti Teror Kopassus, namanya imunoglobulin M atau IgM. Ketika zaman pandemi dulu kan kita biasa dengan IgM, IgG ya. IgM itu yang pertama bergerak untuk menghancurkan musuh yang masuk ke daerah pemukiman. Setelah seminggu bertempur, baru kemudian terbentuk IgG, imunoglobulin G.
yang sudah mengandung memori apa saja sih ciri-ciri dari virus yang masuk tadi. Jadi ketika suatu saat virus tadi masuk, kita sudah kebal karena sudah terbentuk pasukan khusus yang siap menghadapinya. Masalahnya, sistem pertahanan tubuh kita itu menurun fungsinya ketika usia tua. Karena pada usia tua itu terjadi penurunan fungsi hormon dan juga reseptor vitamin D kita sudah mulai berkurang dan terjadi pemanjangan telomer di dalam DNA tubuh kita. Itu terkait dengan sistem imun kita. Dan juga menurun pada tubuh yang rentan, yaitu yang mengalami sindroma metabolik dan degeneratif seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Dan diperparah apalagi orang kurang tidur. Makanya itu, kiat untuk supaya kita nggak mudah sakit di masa musim sakit kayak gini, istirahat yang cukup, yaitu tidur 7-8 jam sehari. Karena tidur malam cukup itu akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh secara maksimal. Ibarat jam malam itu polisi dan tentara siap bergerak. Lalu yang kedua, kendalikan kerentanan tubuh kita akibat obesitas, hipertensi, dan diabetes. Dengan cara kita perbaikin keseimbangan tubuh kita. Nah, ketika kita sudah memperbarui keseimbangan, menjaga sistem kekebalan tubuh kita akan kuat.